bicara masalah hutang, apa sih komponen hutang tersebut? Karena biasanya nih UMKM ini masih berpikiran hutang itu adalah biaya yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Ya, jadi di sini kita harus membedakan account payable sama debt. Biasanya account payable itu di dalam kita mempelajari cash flow itu kan ada tiga: operational cash flow, funding cash flow, jadi menunjukkan pendanaan yang seperti apa. Setelah itu investment cash flow, yaitu terkait dengan investasi arus kas kita seperti apa. Nah sekarang apa yang membedakan antara account payable sama debt atau hutang? Nah biasanya kalau account payable atau hutang dagang itu masuk ke dalam operation cash flow. Sedangkan debt ini itu masuk ke aktivitas di dalam pendanaan. Jadi cukup jauh berbedanya, sehingga ini yang kadang-kadang salah di dalam penafsiran dari teman-teman yang belum mengetahui apa perbedaan dari account payable sama apa yang dimaksud dengan hutang. Nah ini hutang jangka panjang gitu. Kadang-kadang orang menyatakan, oh ini hutang ke supplier, ini hutang dagang gitu. Biasanya itu akan lebih ke operation activity. Sedangkan untuk debt atau hutang jangka panjang itu akan lebih masuk ke pendanaan. Sehingga kita mendanai dari perusahaan kita itu menggunakan hutang jangka panjang untuk investasi. Nah, investasi ini menghasilkan return of investment yang sesuai yang diharapkan. Oke, tadi saya akan melanjutkan terkait dengan rasio. Tadi saya baru menjelaskan tentang debt to equity atau hutang berbanding dengan modal. Nah, sekarang kita membicarakan tentang terkait dengan interest coverage ratio. Ini menunjukkan berapa kemampuan suatu perusahaan itu bisa membayar bunga dari pendapatan operasionalnya mereka. Nah, jadi biasanya semakin tinggi rasionya semakin bagus, sehingga pendapatan bisa mengcover atau membayar dari bunga yang harus dibebankan ke perusahaan. Nah, yang ketiga itu terkait dengan return of investment. Nah, return of investment ini tentu saja kita juga harus tahu bagaimana kita menggunakan hutang itu untuk investasi. Dan investasi yang kita lakukan itu harus memberikan return of investment yang cukup baik untuk perusahaan, sehingga perusahaan bisa menghasilkan cash flow yang baik dan bisa membayar pokok dari hutang itu sendiri dan bunga yang harus dibebankan ke perusahaan kita.